Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik oksigen, sang nafas kehidupan, dalam perspektif sains dan wahyu ilahi yang tertulis dalam Al-Quran. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan tertutup rapat tanpa ventilasi. Perlahan nafas Anda terasa semakin sesak, dan bila mana kondisi terus berlanjut, Anda mulai kesulitan bernafas. Pada saat itulah Anda benar-benar menyadari betapa berharganya oksigen atau O2 yang terkandung dalam udara bagi kehidupan manusia. Oksigen merupakan unsur vital yang tak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena tanpa oksigen mustahil rasanya kita bisa beraktivitas, berpikir, bahkan sekedar bertahan hidup lebih dari beberapa menit. Oksigen bukan hanya sekedar gas yang kita hirup, tetapi juga memiliki peran mendasar dalam metabolisme tubuh dan berbagai proses kehidupan lainnya. Sebagai gambaran, oksigen membantu sel-sel dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan menggantikan sel-sel yang rusak, serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Menariknya, keberadaan oksigen dan manfaatnya juga telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan dengan berjalannya waktu, sains melalui berbagai penelitian makin membuktikan kebenaran wahyu ilahi tersebut. Topik ini mengajarkan kita untuk melakukan perjalanan ilmiah dan spiritual dalam mengupas peran oksigen, sang nafas kehidupan, yang begitu penting dalam kehidupan manusia dari perspektif sains dan wahyu ilahi yang tertulis dalam Al-Quran. Peran oksigen di kehidupan manusia. Dalam sains, oksigen adalah unsur yang tidak kasat mata yang masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut, selanjutnya melewati paru-paru dan mengalir ke dalam aliran darah. Secara ilmiah, oksigen merupakan unsur kimia dengan simbol O dengan nomor atom 8, dan keberadaannya di alam semesta berupa gas yang terkandung dalam udara dengan jumlah yang cukup melimpah, sekitar 21%. Di sisi lain, oksigen memainkan peran krusial dalam berbagai proses kimia dan biologi. Oleh karenanya, oksigen dibutuhkan oleh semua sel tubuh untuk bertahan hidup, dengan mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk tumbuh dan bereproduksi. Berikut beberapa fungsi utama oksigen. Pertama, peran dalam sistem pernapasan. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, di mana paru-paru mengambil oksigen dari udara dan melalui hemoglobin yang ada dalam sel darah merah, oksigen mengalir ke dalam darah kita. Proses pernafasan merupakan proses menghirup oksigen dari udara masuk ke tubuh. Selanjutnya, tubuh melepaskan gas karbon dioksida atau CO2. Oleh karenanya, tanpa oksigen, organ tubuh kita tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sebagai gambaran, apabila seseorang menderita asma
di mana saluran pernapasan mengalami penyempitan yang diakibatkan kombinasi dari inflamasi, kontraksi otot polos, dan produksi mukus yang tebal dan kental, sehingga udara tidak dapat masuk dan keluar dengan lancar. Hal ini mengganggu proses penyerapan oksigen ke dalam tubuh yang menyebabkan sesak nafas. Padahal sesak nafas dapat berakibat tubuh kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan hipoksia dan asidosis. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan dan komplikasi serius seperti kerusakan jaringan, gangguan fungsi organ, bahkan kematian apabila tidak diobati dengan cepat dan tepat. Pada proses respirasi seluler, sel-sel tubuh kita menggunakan oksigen untuk mengoksidasi zat makanan seperti glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas. Kedua, peran dalam produksi energi. Dalam setiap sel tubuh kita, oksigen memainkan peran penting dalam memproduksi energi tubuh dengan jalan mengaktifkan enzim yang terlibat dalam respirasi seluler dan mengatur proses metabolisme tubuh, termasuk proses glikolisis, siklus Krebs, dan transportasi elektron. Sebagai gambaran, seorang atlet lari saat melakukan aktivitas lari jarak jauh membutuhkan suplai oksigen yang cukup banyak agar tubuh sang atlet tetap bertenaga dan tidak mudah lelah. Ketiga, peran dalam detoksifikasi tubuh. Pada proses detoksifikasi, organ hati menggunakan oksigen untuk mengaktifkan enzim-enzim yang terlibat dalam proses detoksifikasi. Selanjutnya, membuang zat-zat berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh tetap sehat dan bebas dari zat-zat berbahaya. Sebagai gambaran sederhana, orang-orang yang sering menghirup udara bersih di lingkungan alami akan memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit akibat polusi seperti kecemasan dan depresi dibanding mereka yang tinggal di kota besar dengan polusi tinggi. Keempat, peran dalam sistem imun. Kadar oksigen yang cukup mampu meningkatkan daya tahan tubuh atau sistem imun untuk bekerja secara optimal dalam menghadapi infeksi dan penyakit. Berbagai cara oksigen dalam meningkatkan sistem imun untuk bekerja secara optimal, diantaranya dengan mengaktifkan sel imun, menghasilkan radikal bebas, mengaktifkan enzim antioksidan, mengatur fungsi sel imun, dan mengatur produksi antibodi. Sebagai gambaran, saat seseorang terkena infeksi, tubuh memerlukan lebih banyak oksigen untuk mendukung kerja sistem imun dalam membunuh bakteri patogen dan mempercepat proses penyembuhan luka dengan cara mengaktifkan sel imun, menghasilkan radikal bebas, mengaktifkan sel antioksidan, dan mengaktifkan sistem komplement. Kelima, oksigen
dalam dunia medis. Oksigen memainkan peran penting dalam dunia medis, terutama dalam pengobatan dan perawatan pasien dengan beberapa prosedur medis seperti oksigen terapi untuk penyakit paru-paru dan jantung, ventilasi mekanik untuk membantu pasien bernafas, anestesi untuk pasien tidak merasa sakit selama operasi, dan resusitasi kardiopulmoner untuk mengobati pasien serangan jantung dan gagal jantung. Sebagai gambaran, pasien yang mengalami keracunan karbon monoksida diberi oksigen murni melalui masker untuk membantu membersihkan karbon monoksida yang mengikat hemoglobin dalam darah pasien, sehingga pasien yang keracunan CO dapat pulih dari keracunan dan menghindari kerusakan yang lebih parah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang angin atau udara, atmosfer, dan kehidupan yang bergantung pada oksigen. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan kata oksigen, namun dapat memberikan gambaran tentang betapa pentingnya udara bagi kehidupan manusia. Beberapa ayat yang relevan diantaranya sebagai berikut. Pertama, coba perhatikan surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini membahas kekuasaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi, serta menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas tentang oksigen, namun dapat diinterpretasikan bahwa air disebut dalam ayat ini merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, di mana oksigen terkandung di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa kehidupan di muka bumi ini bergantung pada elemen-elemen dasar, yaitu oksigen yang terkandung dalam air. Kedua, perhatikan surat Al-Anbiya ayat 32 yang artinya sebagai berikut. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah dalam menciptakan langit sebagai atap yang menjaga bumi dan melindungi bumi dari radiasi berbahaya dengan lapisan atmosfer, serta menjaga keseimbangan gas-gas yang ada di atmosfer, yang salah satunya gas oksigen yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ketiga, perhatikan surat Al-Hijr ayat 22 yang artinya sebagai berikut. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ayat ini secara eksplisit tidak menyebutkan oksigen, melainkan kata hawa
yang dapat diartikan angin atau udara, dan bagaimana angin atau udara begitu berperan dalam keseimbangan ekosistem yang pada akhirnya saling mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sinergi yang mentakjubkan antara sains dan Al-Quran. Ketika kita mempelajari sains dan menyandingkannya dengan Al-Quran, kita menemukan bahwa konsep-konsep ilmiah yang baru ditemukan ternyata telah disampaikan dalam Al-Quran sejak lebih dari 14 abad yang lalu. Adapun sinergi yang mentakjubkan antara sains dan ayat-ayat Al-Quran tentang oksigen di antaranya. Pertama, dalam konteks sains ditemukan bahwa keberadaan atmosfer sebagai pelindung bumi serta menjaga keseimbangan gas-gas termasuk oksigen di dalamnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 32, sehingga petunjuk ini membuktikan bahwa udara termasuk oksigen memainkan peran penting dalam menopang kehidupan manusia. Kedua, sains dan surat Al-Anbiya ayat 30 menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam menjelaskan pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup, di mana kita ketahui bahwa oksigen merupakan komponen yang terkandung dalam air yang sangat dibutuhkan sel-sel tubuh untuk melakukan proses metabolisme tubuh dan menghasilkan energi. Ketiga, angin atau udara merupakan salah satu faktor kehidupan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 22 yang menunjukkan bahwa pergerakan angin atau udara sangat penting dalam mendukung keseimbangan alam, termasuk penyebaran oksigen di muka bumi yang kita pijak. Oksigen anugerah yang tak ternilai. Sains telah menunjukkan bahwa oksigen berperan dalam pernapasan dan sangat dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan metabolisme, termasuk sistem imun, serta banyak aspek-aspek kehidupan lainnya. Sedangkan Al-Quran menyebutkan bahwa oksigen memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, baik dari segi ilmiah maupun spiritual. Sementara itu, Al-Quran sejak 14 abad yang lalu telah menyinggung pentingnya angin atau udara dan atmosfer sebagai bagian dari mekanisme kehidupan yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Sebagai penutup, setelah memahami betapa berharganya oksigen dan udara yang kita hirup setiap detik, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Betapa sering kita lalai dalam menghargai nikmat oksigen yang selalu tersedia untuk kita gunakan tanpa harus membayar sepeser pun. Semoga topik ini tidak hanya menambah wawasan, akan tetapi juga meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta dengan selalu menjaga kesehatan dengan mengamalkan pola hidup sehat, menghirup udara bersih, dan berolahraga. Untuk itu, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya, termasuk nikmat oksigen
yang ternilai harganya. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa senantiasa bersyukur atas segala karunia-Mu. Amin. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.